يا سندي الله الله باب الله معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي يا خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله يا حبيبي مرت عين
مني جميع العظام. إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووادي العكيك وذاك الكثير، يمينك ميل القضيب الرطيب ويهتز من شوقه والغرام. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعدني حرام، ولا تعذلوني بعدني حرام. لموني لموني بحبك رموني، لموني لموني بحبك رموني، لموني لموني بحبك رموني، لموني لموني بحبك رموني. يا قرة عيوني عليك السلام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تغلوني بعدني حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تغلوني بعدني حرام. يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحات. يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحات. اجعلهم ناجحا نحن وكل المسلمين. قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا أمر عظيم وكلنا إن همنا يأمر باسمك يا عظيم. يا ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة. يا ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة. اجعلهم ميسرا نحن وكل المسلمين. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكلنا إن همنا يأمر باسمك يا عظيم. Kita muliakan segenap para habaib, para alim ulama
tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, wabil khusus Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid, mata'an Allah Ta'ala bituli hayati, Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan kita insya Allah dapat berkahnya beliau, juga para habaib-habaib yang lain, para ulama-ulama yang lain, al-asatid wal-asatidah yang tidak bisa satu persatu namanya saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Juga guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahabuddin, mata'an Allah Ta'ala bituli hayati, Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala sehatkan badan beliau, Allah Ta'ala berkahi beliau dan keluarganya, dan juga antum yang hadir dalam majelis ini, baik yang hadir secara langsung atau dari live streaming. Maaf atas keterlambatan, biarpun terlambat kita pantau ketika kita jalan dari media yang sudah di live streamingkan. Mudah-mudahan selalu dapat keberkahan kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Kalau tadi dikatakan Habib Mahdi ini maknanya luas ini ya, maknanya luas. Ini kalau istri saya melihat live streaming ini bisa bahaya jadinya, saya perang bisa malam ini nih ya. Tapi doa beliau, doa ya silahkan saja, doa kan unlimited ya, doa itu unlimited, terserah. Siapa tahu kalau Allah Ta'ala kabulkan, ya nggak tahu. Yang punya wewenang, yang mengijabahkan doa adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bagi saya ya cukup satu, yang dua bikin repot ya. Yang satu saja bikin repot, apalagi yang dua, apalagi yang ketiga dan keempat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Mahdi ini, kalau tadi dikatakan saya ini guru beliau, salah, saya yang muridnya beliau ya. Kalau tadi beliau katakan saya ini sebagai musyrif atau ketua kamar, beliau yang ketua kamar saya ya. Kalau bisa, kalau tadi beliau mengatakan kalau terlambat saya bangunin, terlambat dia yang bangunin saya. Karena beliau ini, Habib Mahdi ini sahibul aurat. Kalau di Tarim sana itu memang saya dulu yang masuk daripada beliau, tapi antara awal dan yang terakhir itu tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Hatinya itu mempunyai keterikatan dengan guru apa tidak. Ada yang datangnya awal tapi nggak punya keterikatan dengan guru. Ada yang datangnya akhir, fil awakhir, tapi keterikatan dengan gurunya luar biasa. Itu mungkin bisa lebih mulia daripada yang awal. Beliau Masya Allah sahibul aurat ya, yang bangun malam, yang memulai aurat, yang membaca aurat dan segala macam. Kalau kita sudah mendengar suaranya Habib Mahdi sudah tahu bahwasanya beliau apa? Yang membawakan aurat sudah, yang membawakan wirid. Di depannya guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Allah Ta'ala panjangkan umur beliau Habib Mahdi dan juga antum semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, saya teringat seperti yang dikatakan guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin, yang kakek beliau itu dimakamkan
di kota Palembang ini. Betul Habib ya? Habib Abdullah bin Idrus bin Syahabuddin. Punya anak namanya Habib Alwi bin Abdullah. Punya cucu namanya Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah. Daripada juga guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib berguru kepada Al Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahabuddin. Punya anak namanya Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahabuddin. Beliau itu selalu mengatakan di majelis maulid beliau yang diselenggarakan oleh kakek beliau Al Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahabuddin itu, kalau kita hadir di majelis beliau di Masjid As-Surur, ya, beliau juga sering hadir Habib Mahdi. Beliau selalu menegaskan kepada kita, selalu mengatakan kepada kita, madam hadal majlis tuftah fannasu alal khair. Selama di dalam kota, di dalam pedesaan, di dalam negara tersebut majelis-majelis ilmu seperti ini masih dibuka, masih terbuka, fannas alal khair, insyaallah keadaan manusia pasti dalam keadaan baik. Amin. Karena kenapa? Karena di dalam majelis di situ diingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis di situ diingatkan kita untuk kita selalu mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dengar, apa yang antum dengar dari awal maulid sampai akhir kita baca tadi, tidak ada yang aneh-aneh kecuali mengingatkan diri kita kepada Allah dan mengingatkan diri kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pun qasidah-qasidah yang dibawakan oleh munsyid-munsyid tadi yang suara-suaranya enak tadi semuanya, insyaallah untuk mudah-mudahan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Munsyid-munsyid tadi yang dibacakan oleh munsyid-munsyid tadi, suaranya yang merdu-merdu, suara yang enak-enak tadi, biarpun terkadang dalam diri kita itu tidak paham. Karena kenapa? Karena si pengarangnya daripada qasidah tersebut itu mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita pun gak paham, sampai pun kita pun terkadang mencucurkan air mata. Kenapa? Karena yang mengarang pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang mengarangnya cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pun kita nggak paham. Banyak dari kita dari qasidah-qasidah mungkin kecuali mereka yang mengerti tentang bahasa Arab. Tapi banyak dari kita pun yang nggak mengerti tentang bahasa Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita yang mendengarnya kita disentuh hati kita, tersentuh hati kita, sehingga sampai kita mencucurkan air mata, karena di dalamnya ada mengingatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan diri kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasia kalau kita hadir majlis. Itulah rahasia kalau kita hadir daripada majlis-majlis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun majlisnya, yang penting niat dengan yang baik, dengan niat yang baik. Jangan niat dengan yang aneh-aneh. Niat yang baik. Hadir daripada majlis, insyaallah kita pulang dari majlis ini, kita bawa oleh-oleh apa? Keburukan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Makanya banyak habaib-habaib kita, para alim-alim ulama kita, dakwanya terkadang ceramahnya pun, tausiahnya pun dikit. 10 menit, 15 menit, setengah jam, paling lama sejam. Banyak dari mereka apa? Dakwanya melalui suara. Dakwanya mereka melalui karya tulis. Dakwah mereka melalui puisi. Dakwah mereka melalui sajak-sajak dan pantun-pantun. Mengingatkan diri mereka kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita teringat Al-Habib Ahmad bin Masyhur Al-Haddad, yang alhamdulillah kita pun nyambung sanadnya di dalam sanad kepada beliau. Beliau bagaimana dakwahnya itu pergi ke benua Afrika. Kemana? Ke benua Afrika. Didapatkan beliau itu ketika dakwah. Saya sering mendengar dari ceritanya dari cucu beliau itu Al-Habib Abdullah, sering datang ke majelis kita di Surabaya sana, bahwasanya beliau Al-Habib Ahmad bin Masyhur Al-Haddad itu kalau singgah di suatu tempat untuk berdakwah, beliau jarang sekali bertausiah, jarang sekali memberikan nasihat. Memberikan nasihatnya bagaimana beliau? Dengan beliau membawakan suara beliau yang merdu, membawa maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercatat di dalam sejarah tidak ada suatu tempat di benua Afrika sana, di benua Afrika yang beliau singgahi dengan beliau membaca maulid tanpa ada tausiah, tetapi jutaan orang dan ribuan orang itu masuk di dalam agama Islam. Tapi nggak bertausiah, Tapi nggak apa? Tapi tidak memberikan nasihat, tidak memberikan nasihat. Tapi dengan apa? Dengan lantunan-lantunan qasidah. Makanya jangan remehkan ini qasidah. Qasidah yang antum dengar ini jangan diremehkan. Ini mempunyai sentuhan kalbu yang luar biasa, mempunyai sentuhan yang bisa membidik hati yang kotor menjadi bersih, membidik hati yang keras menjadi lembut. Berkat apa? Berkat qasidah. Tidak ada qasidah dalam qasidah tersebut mengingatkan diri kita untuk cinta dengan pejabat, gak ada, maaf. Di dalam sajak tersebut tidak ada lantunan-lantunan yang membuat cinta dengan partai-partai politik, tidak ada. Lantunan-lantunan qasidah tersebut seperti yang dikarang oleh Imam Al-Haddad tadi, salamun salamun tadi itu, semuanya ungkapan cinta beliau kepada siapa? Kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ceritanya Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu sampai-sampai apa? Beliau itu tidak beliau hadiri di dalam majelis beliau kecuali di samping beliau itu ada Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam majelis beliau yang beliau selenggarakan, yang beliau hadiri kecuali Rasulullah hadir di situ. Sampai-sampai pernah diceritakan dalam satu kitab Tathbitul Fuad, kalau seandainya Imamul Haddad Sahibur Ratib yastashkil, beliau lagi bingung hendak mengucapkan hadis riwayat, apakah ini hadis kuat atau lemah, sahih atau dhaif, beliau langsung berkata dan bertanya dengan orang yang di sampingnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadis yang sebentar lagi saya akan ungkapkan itu hadis seperti ini, itu hadis lemah apa kuat ya? Maka Rasulullah SAW pun langsung menjawabnya, sampaikan ini adalah hadis yang kuat, tidak lemah. Karena seperti itulah majelis-majelis orang-orang soleh, majelis-majelis yang mana mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi saya ingatkan, jangan remehkan qasidah. Kalaupun ada orang yang melantunkan qasidah, dengarkan betul-betul. Dengarkan betul-betul. Jangan sampai lengah. Karena di situ tanazzulat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siap disajikan kepada kita yang betul-betul mendengarkan qasidah tersebut, sehingga
tidak ada yang datang dari antum memiliki hajat kecuali antum pulang dari majelis ini hajat antum dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkatnya mereka orang-orang soleh dari pantun dan sajaknya yang mana mereka mengerti tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita apa yang kita mengerti tentang Rasulullah? Apa yang kita mengerti tentang Rasulullah paling dari apa? Dari lewat kajian-kajian. Paling dari lewat kita dengar atau kita baca. Tapi kalau mereka tidak. Mereka lain. Selain dari mereka itu memiliki nasab murni, safi dari keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu mereka dan darah mereka melekat dan bercampur dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang mereka ungkapkan, tidak ada yang mereka ucapkan kecuali tujuannya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hamsi dalam perkataannya beliau mengatakan apa? Makna qamar ma bada ghabat wala bataghib. Makna alladhi asabuh sari'an yujib. Makna Muhammad Habibullah. Ni'mal habib hu tukhrana lin nawaib wal wasal wat tabib. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini lihat orang ini tidak sembarangan mengarang kata-kata. Ya. Tidak sembarangan orang mengeluarkan saja, tapi apa? Perkataannya penuh cinta. Balaghahnya tinggi. Ilmu kalimat Arabiahnya itu tinggi. Makanya orang yang benci dengan orang Arab rugi. Betul. Orang yang tidak bisa bahasa Arab ataupun doanya tidak pakai bahasa Arab rugi. Betul. Karena orang bercakap dengan bahasa Arab itu apa? Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, percakapannya itu menjadi zikir. Man takallama bil lughatil arabiyyati, kata Rasulullah SAW apa? Kataba kalamallahu dzikra. Barang siapa seseorang yang komunikasinya ya selalu dengan bahasa Arab, maka akan ditulis oleh Allah taala percakapannya itu seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Ya. Lihat kata-katanya bagaimana? Makna qamar ma bada ghabat wala bataghib. Kami memiliki qamar. Qamar itu yaitu bulan. Ya, bulannya itu tidak pernah tenggelam. Bagaimana melukiskannya? Melukiskannya kalau kita tahu bahwasanya bulan itu pasti apa? Tenggelam. Matahari pasti tenggelam. Matahari dan bulan yang tidak pernah tenggelam apa? Yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu matahari mereka. Itu bulan mereka. Kalau malam yang kita tunggu apa? Bulan purnama. Kadang-kadang kita sampai apapun, sampai pergi ke suatu tempat untuk melihat apa? Untuk melihat bulan terbenam. Kita pergi ke gunung mana untuk melihat matahari terbit atau matahari terbenam. Tapi kalau dalam diri mereka, dalam dirinya orang-orang yang mengerti baginda Nabi kita Muhammad SAW, tidak perlu mereka saksikan ke tempat jauh-jauh. Dalam diri mereka ada siapa? Ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka orang-orang soleh yang mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna alladhi asabuh sari'an yujib. Kami memiliki, kata Habib Habsyi, ya, orang yang kalau kita sebut namanya itu, doa saya, permohonan saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali dari kita menjadikan doa kita atau awalnya doa kita itu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang doa kita yang kita minta apa? Rizki. Corona selesai. Ya, pandemi selesai. Jangan takut, corona sebentar sudah selesai ini. Pandemi selesai. Asal apa? Asal di dalam doa kita ada siapa? Ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam riwayat disebutkan, sesungguhnya doa kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih terombang-ambing antara langit dan bumi, belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tusalli alayya
sampai engkau bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak kita temukan solawatnya orang-orang soleh itu juga solawat, juga apa? Juga doa. Tidak hanya cuma solawat juga doa. Seperti kalau kita contohkan solawatnya Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru bihad dunub, ya, wa taslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha. Semua solawat, tapi dihubungkan solawatnya juga sambil apakah tidak dikabulkan? Gak mungkin, pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Di dalam doanya itu tadi diikatkan, diawalkan dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna Muhammad Habibullah, ni'mal habib. Lihat kalimatnya, cakep betul ya. Cakep bahasa Palembangnya apa, Beb? Belaga. Ya kan? Gak punya orang Palembang, gak ada yang terjemahin ini. Kayak kata Habib Mahdi, mudah-mudahan kabul aja ini ya. Langsung diaminin. Ya. Lihat kata-katanya beliau, kami memiliki sosok Muhammad, kami memiliki Nabi Muhammad. Istilah kami memiliki itu berarti ada sama dia sudah. Betul apa tidak? Tidak seseorang mengatakan bahwasanya memiliki kecuali ada sama dia, nggak mungkin. Kami memiliki berarti sudah dimiliki dong. Kami memiliki istri berarti sudah punya istri. Kecuali kami akan memiliki atau kami akan menikah, berarti yang belum menikah kasihan deh loh. Betul ya? Tapi kalau sudah memiliki, kami memiliki, berarti dia sudah beristri. Seperti ungkapan siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, makna Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makna Muhammad, kami memiliki Nabi Muhammad, berarti dalam diri beliau ada siapa? Kalau seandainya dalam diri orang soleh itu ada Nabi Muhammad, masih butuh yang lain? Masih butuh yang lain apa enggak? Masih mau kawin lagi? Beb. Sudah ada Nabi Muhammad, enggak butuh. Ya. Karena kenapa? Rembulan yang begitu mulia, matahari yang begitu sempurna, indahnya pemandangan daripada segala pemandangan, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang tersebut yang mengatakan itu, dirinya, jasadnya telah apa? Telah bercampur dan memiliki baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memiliki kekasih Habibullah, ni'mal habib, Nabi Muhammad. Berarti sudah dimiliki. Kalau sudah orang memiliki Nabi Muhammad, gak butuh yang lain. Kalaupun butuh, pasti akan datang. Karena kenapa? Tidak diciptakan langit dan bumi kecuali diperuntukkan, diuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang soleh yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak contohnya di kota Palembang ini. Subhanallah, saya ziarah kota Palembang ini udah berapa kali nggak habis-habis ziarah aulianya, saking banyaknya aulianya, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan pecinta-pecinta aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita nggak bisa jadi wali, yang penting jadi apa? Jadi pecintahnya, jadi followersnya. Betul ya? Jangan cuma jadi followersnya Instagram temannya antum, tapi jadikan apa? Followersnya antum cinta dengan siapa? Dengan orang-orang soleh. Orang mempunyai cinta dengan orang-orang soleh itu karunia yang besar. Itu nggak habis-habis ziarah saya ini. Subhanallah, ziarah ini, ziarah itu, subhanallah, luar biasa. Ya, itulah mereka orang-orang soleh. Di dalam diri mereka ada Nabi Muhammad SAW. Dunia nggak butuh, datang sendiri dunia. Banyak contohnya, nggak usah kita sebutkan, banyak contohnya. Karena dalam diri mereka ada siapa? Mereka memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini cuma ikut-ikutan saja. Tapi mudah-mudahan dengan ikut-ikutan kita, insya Allah ada di dalam diri kita ini sebutir cinta kita, memilikinya kita ini dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW.
Contohnya gimana sih kalau sebutir dalam diri kita itu ada cinta Nabi Muhammad SAW, merasa memiliki Nabi Muhammad SAW itu bagaimana sih Beb? Biarpun sebutir, ya contoh dong sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau antum sebelum tidur itu, biarpun sedikit, apa ya, sebelum tidur ada masalah yang kalau saya perbuat biarpun sedikit ini menjadi sebab saya ini dicintai Nabi Muhammad SAW. Biarpun sebutir, apa sih? Sebutir saja, maksudnya sebutir itu sedikit. Nah, sedikit dah. Orang Palembang bilang apa sedikit ya? Sedikit ya. Ya, sedikit saja. Apa sih? Witir jangan ditinggalkan sebelum tidur. Betul? Ya, baca doa sebelum tidur. Ambil wudhu, biarpun sedikit, besok lagi tambah. Itu maknanya sedikit, berarti dalam diri kita apa? Dalam diri kita bahwasanya kita masih memiliki, merasa memiliki dalam diri kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna Muhammad Habibullah, ni'mal habib, sebaik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu ya julukannya Habib, atau anak cucunya dijuluki apa? Habib. Banyak orang nggak paham masalah ini. Ya, kalau kita baca di dalam kitab ketika perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra wal Mi'raj, itu Rasulullah SAW itu banyak permintaan. Beb, sampai jam berapa nih Beb? Jam biro ya Beb? Hah? Biasanya sampai jam berapa nih selesainya? Jam 1. Ceramah dewe sampai ya. Waduh, jam 1. Jam 1 ya. Ntar lagi selesai ya. Jangan lama-lama biar makin bisa datang lagi di sini Beb ya. Kan sudah ada posnya Beb ya. Di mana Beb? Pelaju apa di mana Beb? Ketika Rasulullah SAW itu Isra wal Mi'raj, ada beberapa permintaan. Itu saya kumpulkan itu dalam satu kitab, saya kumpulkan beberapa permintaannya Rasulullah. Rasulullah saja Pak itu masih minta. Loh, saya sama sampean berapa kali sih minta dengan Allah Ta'ala? Kalau kita enggan minta, makanya Allah Ta'ala dalam disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang gak pernah minta atau malas minta dengan Allah Ta'ala, Allah murka dengannya, Allah benci dengannya. Makanya Allah Ta'ala itu benci dengan orang-orang yang enggan meminta permohonan, enggan minta, angkat tangan pun enggan. Gak usah, kita gak pantas. Allah Ta'ala tahu hati kita, betul. Allah Ta'ala tahu hati Anda, betul. Tapi Allah Ta'ala pengen ente angkat tangan. Allah Ta'ala pengen Anda meminta. Kalau Anda sudah meminta, bahkan dalam riwayat man qala rabbana rabbana, barang siapa dalam riwayat disebutkan mengatakan ya rabbana ya rabbana, Allah Ta'ala menjawab apa? Labbaika ya abdi, ya wahai hambaku. Bayangkan ente datang ke pejabat nih minta ya permohonan, akhirnya iya SK turun buat ente, tapi gak akan turun, sulit, potong-potong nanti ya, na'udzubillah min. Tapi Allah Ta'ala mah labbaika ya abdi, iya wahai hambaku, apa yang kau minta? Ya Rasulullah, senangnya Allah Ta'ala kalau diminta sama kita. Berapa kali sih kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita jarang minta dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang pun angkat tangan pun separuh-separuh ya. Allah Ta'ala tuh lebih senang kalau ada orang hambanya tuh yang getu, atau orang Jawa tuh getu ya. Orang Jawa getu, orang Palembang lah melas ya getu gitu, maksa, agak maksa gitu ya. Ngagani Mahdi ini mau betul gak Beb? Betul ya? Oh iya, karena dibuat ya kan, dibohongi saya ini, ada penerjemahnya sebabnya ya kan. Tapi Habib Mahdi sudah mulai ke Surabaya, saya curiga ya, kemarin dari Surabaya ini kan ada sesuatu, something ini modelnya ya. Tiba-tiba sudah di Surabaya duluan dia ya. Masya Allah. Makanya Allah Ta'ala itu apa? Paling seneng kalau ada hambanya apa? Minta, ketuk. Ya,
kalau kita mintanya, ya kan, mintanya biasa, Allah Ta'ala kasih biasa ente. Tapi kalau minta yang luar biasa, dikasih yang luar biasa. Ente minta yang spesial, dikasih yang spesial. Ente minta, ya Allah cukupkan, ya dikasih cukupnya aja. Ya Rabb, tambahkan dan tambahkan dan tambahkan. Ya doanya orang-orang soleh lihat. Kalau kita lihat, kalau kita kaji, doanya orang-orang soleh itu bagaimana? Luar biasa doa-doa mereka. Ya. Fazidna minhu wazidna, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Terus minta mereka dengan orang-orang soleh. Ya. Makanya daripada itu mereka lihat orang-orang soleh bagaimana, seperti itu keadaan mereka. Ya Rabb, ja'altuka Ibrahim Khalil wa ana mal. Ini permintaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, engkau jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilmu, sebagai partnermu, sebagai temanmu. Saya apa ya Allah? Meminta apa? Meminta jabatan. Tapi jabatannya enggak 3 periode, bos. Kawah ente katanya. Enggak butuh 3 periode. Betul apa tidak? Betul sekali. Enggak butuh 4 periode. Ambil tuh 3 periode. Makan tuh 3 periode. Cucu ente buat oleh kerajaan, terserah ente. Mati lama-lama ente. Betul? Semangat juga ini. Nyumpahin ente ya. Jangan, enggak boleh nyumpahin orang ya. Na'udzubillah, amin. Tapi Nabi Muhammad SAW minta jabatan supaya jabatannya lebih tinggi. Boleh, boleh minta jabatan dengan Allah. Kalau ente minta jabatan dengan manusia, sulit ente. Betul? Prosedurnya harus punya ikatan dengan partai tertentu. Ya kan? Harus ini, harus itu prosedural, harus ente penuhi. Ribet ente, makanya jangan minta apa? Dengan orang. Jangan minta dengan orang, mintalah dengan Allah. Nabi Muhammad mintanya dengan Allah. Ya Rabb, ja'altuka Ibrahim Khalil wa ana mali. Kalau saya, apa ya Allah jabatannya? Nabi Allah Ibrahim, engkau jadikan apa? Kau jadikan sebagai partnermu dan temanmu, Khalil, Khalilullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung sekejap, langsung memberikan kabar kepada Rasulullah. Naam ya Muhammad, ja'altu Ibrahim Khalili wa ana al-an ja'altuka habibi wal habib aqrab minal khalil. Sallallahu Nabi Muhammad. Memang betul wahai Muhammad, aku jadikan Ibrahim sebagai temanku dan kawanku dan partnerku. Tetapi mulai dari sekarang aku akan jadikan engkau Habib sebagai kekasihku, wal habib aqrab minal khalil, dan Habib itu adalah sesuatu yang lebih dekat daripada Khalil. Dari itulah mulai julukan Nabi Muhammad SAW sebagai Habib, dan anak turunnya pun dijuluki sebagai Habib. Mudah-mudahan kita dapat berkah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini semua mendapat berkah semuanya. Mahdi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum dikabulkan hajat antum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah dari kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah. Wafat ala husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Saya tidak mau panjang lebar. Saya mengambil berkah daripada majelis ini, dari teman saya, juga guru saya, kawan saya, partner saya, Al Habib Mahdi bin Muhammad Syabuddin, juga antum semuanya. Minta doa, minta relanya, minta minta ampunnya kalau ada salah perkataan, kurang adab, kurang ajar pada para habaib yang ada. Saya manusia biasa, manusia tempat dosa dan khilaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.